Baiklah, halo semuanya. Kami dari kelompok praktikum keamanan cyber akan menjelaskan dan mempresentasikan untuk tugas 10. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Jonathan Andreas Pangkei dengan NIM 2102111060017. Perkenalkan, nama saya Rafael Sendo dengan NIM 2102111060105. Kenalkan, nama saya Gabriel Eden Rompas dengan NIM 21021110602. Nah, baiklah, untuk lab yang akan dibahas di sini adalah lab incident handling, di mana objektif di sini kita akan menerapkan pengetahuan kita mengenai security incident handling prosedur untuk memformulasikan atau membuat pertanyaan mengenai insiden skenario. Nah, untuk background atau skenario di sini, komputer security and involve many different groups. An organization must have standards for responding to incident in the form of policy, procedures, and checklists. To properly respond to a security event, the security analyst must be trained to understand what to do and must also follow all the guidelines outlined by the organization. There are many resources available to help organization create and maintain a computer incident response handling policy, but the NIST special publication is specifically called by the CCNI Cyber Ops exam topics. Dan publikasinya bisa ditemukan di link yang disediakan di sini. Oke, untuk skenario pertama, Worm and Distributed Denial of Service atau DDoS Against Infestation. Study the following scenario and discuss and determine the incident response handling question that should be asked at each stage of the incident response process. Jadi langsung saja, the scenario is about small family-owned investment firm. The organization has only one location and less than 100 employees. On a Tuesday morning, a new worm is released. It's through removable media and it can copy itself to open Windows shares. When the worm infects a host, it installs the DDoS again. It was several hours after the worm started to spread before antivirus signatures become available. The organization had already incurred widespread infection. The investment firm has hired a small team of security experts who often use the diamond model of security incident handling. Nah, untuk bagian preparation, pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan itu adalah yang pertama, apakah organisasi memiliki kebijakan dan prosedur respon insiden keamanan yang jelas dan diterapkan dengan baik? Selanjutnya, apakah tim keamanan CSIRC telah dilatih untuk merespon serangan keamanan seperti worm dan DDoS? Dan selanjutnya, apakah ada sistem deteksi instruksi yang efektif yang dapat mendeteksi serangan seperti ini? Apakah ada sistem pemantauan jaringan yang memadai untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan? Apakah sistem antivirus dan perangkat keamanan lainnya diperbarui dan dikelola secara teratur? Apakah organisasi memiliki rencana pemulihan bencana yang mencakup serangan seperti worm dan DDoS? Dan yang terakhir, apakah ada mekanisme untuk memastikan kerjasama dengan penyedia layanan internet atau ISP jika serangan DDoS terjadi? Dan untuk bagian detection and analysis, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana serangan ini pertama kali terdeteksi? Beberapa banyak host yang terinfeksi dan bagaimana penyebarannya? Selanjutnya, apa dampak yang telah ditimbulkan oleh serangan ini pada sistem dan jaringan?
Apakah ada metode untuk mengidentifikasi sumber serangan dan menghentikan penyebarannya? Dan yang terakhir, apakah ada petunjuk mengenai tanda-tanda serangan yang harus dicari pada sistem yang terinfeksi? Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rafael. Baik, kita lanjut ke containment, eradication, and recovery. Jadi, yang pertama itu apakah ada langkah-langkah yang telah diambil untuk mengisolasi sistem yang terinfeksi dan menghentikan penyebaran infeksi. Kedua, bagaimana proses pembersihan dan pemulihan dilakukan pada sistem yang terinfeksi. Yang ketiga itu apakah ada rencana pemulihan yang disusun untuk mengembalikan sistem ke keadaan normal setelah serangan. Kemudian yang terakhir, apakah ada langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil untuk mengurangi kemungkinan serangan di masa depan. Kemudian post post incident activity. Jadi ini yang pertama itu apakah ada pelaporan insiden yang harus dibuat setelah serangan ini? Baru apakah ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan sistem dan jaringan? Yang ketiga, apakah ada pelajaran yang dapat dipetik dari insiden ini untuk meningkatkan respons dan pencegahan di masa depan? Kemudian yang terakhir, apakah ada langkah-langkah pengawasan tambahan yang harus diambil untuk memantau dan mendeteksi serangan yang serupa? Kemudian kita masuk ke skenario yang kedua, yaitu unauthorized access to payroll records. Di sini studi the following scenario uh, disuruh discuss dan determine the incident response handling question that should be asked at each stage of the incident response process. Consider the detail of the organization and the CSIRC when formulating your questions. The scenario is about a mid-sized hospital with multiple satellite office and medical service. The organization has dozens of locations employing more than 5,000 employees. Because of the size kita lanjut. When Wednesday evening, the organization physical security team received a call from a payroll administrator who saw an unknown person leave her office, run down the hallway, and exit the building. The administrator had left her workstation unlocked and unattended for only a few minutes. The payroll program is still logged in and on the main menu as it was when she left it, but the administrator noticed that the mouse appeared to have been moved. The incident response team has been asked to acquire evidence related to incident and to determine what action were performed. The security team practiced the kill chain model and they understand how to use the Paris database for an extra layer of protection. They have partially outsourced staffing to an MSSP for 24/7 monitoring. Scroll ke bawah sedikit. Kita masuk ke preparation, di mana apakah organisasi memiliki kebijakan dan prosedur respons insiden keamanan yang jelas dan diterapkan dengan baik. Baru yang kedua, apakah tim respons insiden keamanan telah dilatih untuk merespons insiden keamanan, termasuk akses tanpa izin ke data gaji? Baru, apakah ada mekanisme untuk memastikan kerjasama dengan tim respons insiden yang terdistribusi di seluruh lokasi dan layanan medis?
Keempat, apakah organisasi memiliki hubungan dan kontrak yang jelas dengan penyedia layanan pengawasan keamanan yang diperluas atau MSSP? Baru yang kelima, apakah sistem pemantauan jaringan dan keamanan telah diperbarui dan dikelola dengan baik? Baru yang terakhir itu, apakah telah ada pelatihan dan kesadaran keamanan yang memadai bagi para pegawai tentang pentingnya menjaga keamanan fisik dan keamanan informasi? Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gabriel. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk skenario kedua. Selanjutnya, pada bagian detection and analysis. Pertama, bagaimana serangan ini pertama kali terdeteksi? Yang kedua, apakah ada laporan langsung dari administrator, gaji, atau ada sistem keamanan fisik atau pemantauan yang mendeteksi aktivitas mencurigakan? Kemudian, apa yang telah dilakukan oleh pelaku? Selanjutnya, apakah ada bukti aktivitas yang mencurigakan pada sistem seperti perubahan atau akses tidak sah pada program gaji? Dan bagaimana dampak insiden ini terhadap data gaji dan informasi pribadi pegawai? Kemudian yang terakhir, yaitu apakah ada metode untuk mengidentifikasi pelaku dan memahami tujuan dan motivasi mereka dalam akses tanpa izin ke data gaji. Selanjutnya bagian containment, eradication, dan recovery. Yang pertama, apakah langkah-langkah pengamanan telah diambil untuk mengurangi kemungkinan akses tanpa izin di masa depan, seperti mengunci workstation atau meningkatkan pemantauan fisik? Kemudian, bagaimana proses pembersihan dan pemulihan dilakukan pada sistem yang terdampak? Selanjutnya, apakah ada cadangan data yang dapat digunakan untuk memulihkan informasi yang hilang atau rusak? Selanjutnya, apakah telah ada analisis kerentanan untuk mengidentifikasi celah keamanan yang mungkin dieksploitasi oleh pelaku? Dan yang terakhir, apakah ada langkah mitigasi yang dapat diambil untuk mengurangi kemungkinan serangan atau akses tanpa izin di masa depan? Dan bagian yang terakhir yaitu post-incident activity. Apakah ada pelaporan insiden yang harus dibuat setelah insiden ini? Kemudian apakah kepada siapa dan dalam format apa? Selanjutnya, apakah ada langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan seperti perubahan kebijakan keamanan, pelatihan lanjutan, atau peningkatan kontrol akses? Dan kemudian, apakah ada tindakan hukum atau investigasi tambahan yang perlu dilakukan terkait dengan akses tanpa izin ini? Selanjutnya, apakah ada langkah-langkah pengawasan tambahan yang harus diambil untuk memantau dan mendeteksi serangan atau akses tanpa izin di masa depan? Apakah ada tindakan komunikasi yang perlu dilakukan kepada karyawan dan pihak terkait lainnya mengenai insiden ini? Bagaimana cara menyampaikan informasi secara tepat dan transparan? Apakah ada pelajaran yang dapat dipetik dari insiden ini? Dan ini untuk meningkatkan keamanan dan kesadaran. Kemudian, apakah ada langkah evaluasi dan peningkatan yang perlu dilakukan terhadap kebijakan, prosedur, dan sistem keamanan yang ada? Eh, Selanjutnya, bagaimana mekanisme tanggapan terhadap pertanyaan atau kekhawatiran dari karyawan terkait keamanan informasi mereka? Kemudian, apakah ada langkah-langkah untuk melaporkan insiden ini kepada otoritas yang berwenang jika diperlukan? Dan yang terakhir, yaitu bagaimana pengalaman dan pelajaran dari insiden ini akan digunakan untuk meningkatkan kesiapan dan respon insiden keamanan di masa depan. Itu saja presentasi dari kelompok kami untuk modul ke-10 atau tugas ke-10. Saya ucapkan terima kasih.